Jadi ini cuma diputar-putar aja lagunya nih ya. Oke, biar nggak ngantuk ya. Oke. Iya, Pak. Baik, kita mulai pada materinya ya. Tentang TV sekolah. Nah, apa itu TV sekolah ya? Jadi TV sekolah ini adalah layanan TV mobile ya. Jadi TV yang memang dirancang untuk mobile sebenarnya ya. Dirancang untuk pakai HP ya. Jadi tidak kita nontonnya tidak di pesawat televisi biasa, tapi HP kita ini menjadi TV ya. Gitu. Jadi ini TV mobile sebenarnya. Dirancang untuk tetapi bisa juga pakai laptop ya. Pakai laptop bisa. Dan TV sekolah ini berjaringan. Jadi akan ada banyak channel di dalam TV sekolah ini. Saat ini sudah ada sekitar 60 channel sekarang yang sudah running ya. Ada 60. Nanti kita berharap semoga dalam waktu dekat ada 1000 channel di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian TV sekolah ini memanfaatkan YouTube sebagai media aset manajemen online sehingga dapat dipergunakan oleh sekolah secara bersama-sama dan berkolaborasi. Ya. Jadi karena kita menggunakan YouTube maka sistem kita relatif ringan ya. Bahkan dimanapun mudah diakses ya. Jadi ini juga ada sejarahnya. Dulu waktu sebelum mengembangkan TV sekolah ini kami mengembangkan namanya ensiklomedia ya. Ya sebenarnya kita pengen bikin mirip YouTube ya. Tapi ternyata resource kita kurang memadai ya. Banyak komplain di sana sini ya. Pak di YouTube bisa kok di ensiklomedia nggak bisa. Kalau di YouTube kita upload 200 mega nggak apa-apa. Kalau di ensiklomedia kok 50 mega sudah nggak bisa. Nah, sehingga memang untuk bisa menyaingi YouTube itu butuh power yang sangat besar ya. Jadi nggak mungkin kita menyaingi YouTube, intinya seperti itu ya. Jadi kita butuh infrastruktur yang sangat luar biasa untuk bisa membuat sesuatu seperti YouTube ya. Nah setelah kita evaluasi ya kita mendingan jangan menyaingi YouTube tapi memanfaatkan YouTube. Nah, maka jadilah TV sekolah ini ya. Jadi TV sekolah ini tidak untuk menyaingi YouTube, tapi kita justru memanfaatkan YouTube untuk menjadi media aset manajemen TV sekolah. Kemudian guru dan siswa dapat mengunggah konten di TV sekolah dan diverifikasi materi tersebut ya oleh sekolah masing-masing. Ya. Jadi kalau ini perguruan tinggi ya nanti mungkin kita bagi setiap prodi atau gimana untuk punya channel sendiri seperti itu ya. Jadi tadi sudah saya request sama Bu Sri kita bikin channelnya untuk apa kuliah ini kita bikin channel prodi PAUD ya. Sehingga ini channel ini bisa kita buat untuk mungkin eksperimen dan sebagainya ya. Untuk pemanfaatan TIK, eksperimen model pembelajaran dan sebagainya. Nanti semoga mahasiswa sekalian bisa memanfaatkan apa yang ada di TV sekolah ini. Nah, oke, ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian kalau kita masuk menunya, pertama adalah bangun sekolah. Ya. Bangun sekolah ini adalah karena TV streamingnya. Ya. TV streamingnya kita kasih nama panggung sekolah. Ya. Kenapa? Kok dikasih judul panggung, bukan layar kaca atau apa ya. Jadi kalau kita melihat di setiap sekolah sekarang ini ya,
di setiap sekolah pasti punya panggung, panggung tampil ya. Jadi anak-anak itu butuh tampil mereka. Jadi anak-anak itu butuh untuk unjuk kreasi ya. Nah makanya kita buatlah panggung ini ya dengan cara digital ya, dengan nama panggung sekolah ya, berupa kanal TV streaming ya untuk unjuk kreasi siswa. Nah, untuk bisa masuk ke panggung sekolah ini memang alurnya cukup panjang ini ya. Ini ada sebuah skema ya. Pertama harus login dulu ya. Kemudian isi profile dulu ya. Kemudian kalau guru juga harus isi profil sebagai guru ya. Kemudian request sebagai verifikator ya. Ini kalau dalam setiap sekolah harus ada verifikatornya ya, atau mungkin nanti di sini juga harus ada verifikatornya siapa. Nah, kemudian kalau sudah disetujui oleh admin verifikatornya siapa, maka verifikator bisa mengajak teman kontributor ya. Kontributor ini bisa guru atau dosen atau bisa juga siswa atau mahasiswa ya. Bisa yang menjadi kontributor ini ya. Kemudian verifikator berhak menyetujui atau menolak kontributor. Oh ini kok saya nggak kenal nih, ditolak, jangan jadi kontributor nih, ntar upload yang aneh-aneh gitu, misalnya kayak gitu. Karena nggak kenal maka jangan diterima sebagai kontributor gitu sebaiknya. Kemudian juga verifikator bisa menyetujui atau menolak konten baru ya. Jadi kalau kontributor ada yang upload video nih, wah ini kok nggak bener nih videonya, ada orang rokok, tolak ya oleh verifikator. Jadi verifikator ini punya otoritas penuh untuk mengelola channel ini ya. Mau gambar yang akan ditampilkan seperti apa, ini adalah otoritas dari verifikator ya. Bahkan untuk menyusun playlist juga verifikator yang menyusun. Jadi sebaiknya sih memang dalam sebuah channel itu jangan hanya satu verifikatornya, minimal dua lah ya, sehingga mereka bisa TikTok lah, bisa berkolaborasi ya. Kalau yang satu sibuk, satunya lagi yang bikin playlist ya. Mungkin bikin playlistnya nggak harus setiap hari ya, mungkin seminggu sekali diupdate bisa ya. Atau bahkan kalau perlu sebulan sekali kalau memang tidak banyak konten yang masuk ya. Tapi sebaiknya sih kalau bisa bagus itu seminggu sekali di update playlistnya. Nah, ini ada sampai di sini ini adalah kita bicara kanal TV-nya, kita masuknya sampai di sini. Nah, di sini setelah itu ada kelas virtual dan sebagainya itu nanti ya. Ini step berikutnya ya, ada di menu atau fitur yang lainnya untuk kelas virtual. Jadi nanti saya berharap teman-teman mahasiswa bisa upload konten ya. Kemudian nanti kita verifikasi, sementara verifikatornya saya sebelum nanti ditunjuk siapa yang akan menjadi verifikator ya. Nanti mungkin saya dibantu Bu Sri untuk siapa yang ditunjuk menjadi verifikatornya. Kemudian kalau sudah menjadi verifikator maka dia punya otoritas penuh untuk menyetujui siapa yang bisa menjadi kontributor dan konten apa saja yang layak untuk menjadi konten TV channel sekolah ini ya. Yang pertama, yang kedua ada fitur yang kedua adalah perpustakaan digital. Nah ini sebenarnya perpustakaan digital ini ada fitur utama sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke TV, masuk ke perpustakaan dulu ya. Jadi kalau tadi itu di sini ya. Jadi di
zona yang masih hijau ini ya, zona hijau ini ada zonanya perpustakaan digital ya, zona hijau ini. Kalau zona biru baru masuk ke yang selanjutnya. Jadi ini sebenarnya yang hijau yang di tengah ini masih punyanya perpustakaan digital ini. Nah, ini ada sebuah proses yang harus dilalui untuk bisa masuk ke perpustakaan digital. Jadi dari YouTube ya, sebaiknya YouTube-nya kontributor ya sebaiknya ya, tapi bisa juga YouTube channelnya pilih sekolah ya. Atau sebenarnya bahkan bisa juga sih ngambil dari YouTube orang lain asal izin ya. Izin dulu ke yang punya channel ya. Sehingga nanti tidak ada komplain. Tapi sebenarnya jarang sih ada komplain karena dengan memasukkan konten YouTube mereka, maka mereka akan mendapatkan viewer ya. Sehingga kalau kita jelaskan seperti itu, saya yakin mereka akan memperbolehkan bahwa kita tidak menjiplak, tapi justru kita menarik konten dia ke TV sekolah sehingga viewer dia tetap mendapat ya. Bahkan kalau dia mau, kalau nanti kontennya bagus, maka mereka akan subscribe di channel dia ya, sehingga ini akan menguntungkan dari pihak konten kreator sebenarnya. Jadi saya berharap para mahasiswa ini karena masih muda-muda ya, justru nanti bisa menjadi YouTuber semua sehingga kontennya bisa masuk ke TV sekolah semua ya. Gitu ya. Adik-adik semua ya, adik mahasiswa. Ada yang punya konten YouTube? Punya channel YouTube ada? Coba raise hand yang punya channel YouTube. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sudah ya? Belum, Oke. Pak. Jadi Belum ya? Ya. Ya, Pak. Saya pernah Pak video doang tapi Nanti setelah ikut kuliah ini, saya berharap semua punya channel YouTube ya, sehingga semua bisa menjadi kontributor, konten kreator untuk TV sekolah ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, kemudian kita masuk ke sini ya. Setelah diisi data videonya dan sebagainya ya. Jadi ini pertama ini sudah menjadi kontributor dulu pertama ya, karena untuk menjadi masukkan konten ke TV sekolah harus punya akses sebagai kontributor. Ya. Setelah jadi kontributor, maka bisa klik di menu kontributor, nanti ada menu namanya video saya, daftar video ya. Daftar video, kemudian nanti ditambahkan isi sasaran, data video dan sebagainya dilengkapi, lalu memasukkan link konten YouTube-nya ya. Jadi kita tidak mengupload video file MP4-nya atau MP4-nya tidak, tapi kita hanya memasukkan link YouTube-nya saja ya ke TV sekolah, sehingga kita sebenarnya video itu hanya kita tarik saja dari link YouTube-nya. Jadi video tidak ada di kita ya, tidak perlu upload video di TV sekolah, tapi hanya masukkan link YouTube saja. Nah, setelah masuk, maka di sini harus dilakukan kurasi oleh verifikator ya. Di preview ada instrumennya, lulus apa enggak ya. Jangan-jangan ini kontennya nggak benar ya kan, sehingga ini perlu dicek ya, jangan sampai malu-maluin sekolah kan gitu ya. Jadi harus dicek karena ini akan menjadi konten yang mewakili sekolah ya, atau institusi atau program studi ya. Kemudian kalau sudah lulus, maka kita bisa menentukan status tayangnya publik atau pribadi. Nah, ini kenapa ada publik dan pribadi? Nah,
Jadi kalau publik itu nanti bisa ditayangkan di panggung sekolah tadi ya. Kalau pribadi itu kita simpan saja ya. Kenapa disimpan saja? Nah, ini sebenarnya nggak kita simpan aja, tapi ini akan menjadi konten yang kita bisa buat paket untuk kelas virtual ya. Jadi ini menjadi modul kelas virtual ya, sehingga mungkin agak kita jual mahal ya. Kita buat private nih di sini karena nanti akan kita jual ya. Kalau yang publik ini udah kita obrol aja nggak apa-apa lah gitu. Kita kasih free ya. Oke, jadi ada dua status, publik dan pribadi. Sebenarnya ada satu lagi, bimbel ya. Jadi di samping pribadi ada bimbel. Kalau bimbel itu nanti akan menjadi kontennya, konten official di sekolah yang untuk kelas virtualnya di sekolah official. Kalau pribadi ini nanti untuk konten kelas virtual dari sekolah masing-masing. Ya. Kalau publik ini untuk menjadi bisa ditayangkan di panggung sekolah ya, atau di siaran streamingnya. Seperti itu. Nah, ini kelas virtual. Nah, ini sebenarnya masih under construction ini. Jadi nanti ya, masing-masing modul itu kita isi 1 sampai 5 video pendek ya. Durasi mungkin masing-masing 5 menit, 3 menitan ya, 3 kali 5 berarti bisa 15 menit ya modulnya kalau kita nonton ya. Kalau 3 menitan kali 5 berarti kan sekitar 15 menit. Kemudian juga masing-masing video nanti ada soalnya, ada soal. Sebenarnya nanti ini teknisnya mungkin sementara 5-5 dulu ya. Jadi kalau nanti dibuat suruh bikin apa itu ya. Kalau suruh bikin soal 25 soal kan agak berat ya, mungkin kita buat 5 dulu lah. Ya. Kemudian ada juga fitur chatting ya. Jadi ada chat dengan teman, ada chat dengan guru, dan juga ada Zoom dengan guru ya. Jadi ada. Tapi ini masih under construction, sekarang belum ya. Nanti insya Allah akhir 2020 ini sudah running ya. Semoga proses codingnya cepat ya, sehingga kita segera bisa membuat kelas virtual ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, kemudian ada fitur yang terakhir adalah Festival TV Sekolah. Nah, festival ini intinya lomba ya. Jadi di setiap user ya. Jadi usernya kita bagi menjadi 2 ya. Ada guru atau dosen, ada siswa atau mahasiswa. Aktivitasnya kita nilai di sini ya. Ini ada poinnya masing-masing, ada verifikatornya, ada kontributornya, ada siswanya berapa. Nah, ini ada catatannya ya. Nah, ini yang kita lombakan di catatan ini. Cuma nanti aturan mainnya kita belum matangkan ya. Kita belum bisa publish aturan main sesungguhnya ya. Tapi intinya masing-masing nanti berlomba di sini ya. Dan lomba ini sampai level Asia Tenggara, sehingga nanti juaranya bisa kita ajak jalan-jalan ke Singapura atau ke Malaysia atau kemana ya. Nanti Bu Sri yang akan ajak jalan-jalan Ibu ya. Ya. Itu fiturnya seperti itu ya. Nah, setelah bisa melihat fiturnya, maka ada 5 pemanfaatan TV sekolah. Ya, pertama, silakan login sebagai siswa atau mahasiswa di tvsekolah.id menggunakan Gmail. Kemudian lengkapi profil dan masukkan NPSN-nya 186202202 ya. Ini NPSN ini sebenarnya hanya kode
apa ya, ini lato 8-nya kode kode prodi ya, Bu Sri ya. Ya. Kemudian yang 2020 ini tahun angkatannya, yang 2 ini apa nih? 2 ini belakang nih. Semester. Oh, semesternya. Oke. Iya. Ini semesternya 2, tahunnya 2020. Aduh. Nah, ya. mungkin nanti setelah Pak Sigit akan saya sampaikan. Oh ya, baik. Ya. Baik. Jadi pertama login, lalu lengkapi profil, jangan lupa isi NPSN-nya, dan mintalah akses sebagai kontributor sehingga bisa upload konten ke TV sekolah. Ya. Nah ini, jadi setelah ini bisa upload konten ya, dan akan muncul kalau sudah disetujui oleh verifikator ya. Kalau nggak setuju nggak akan muncul ya. Makanya kirim konten yang bagus-bagus, jangan yang horor ya. Kemarin ada yang horor kemarin kita. Kemudian verifikator bisa menyusun playlistnya sehingga nanti sementara nanti untuk awal nanti saya bantu verifikatornya, setelah running nanti saya serahkan verifikator siapa, mungkin nanti Bu Sriwati saya akan menunjuk. Ini adalah langkah pemanfaatannya. Kemudian sebenarnya kalau untuk model pembelajarannya ya, ini kalau kita mengacu pada referensi dari ini Edgar Dale, ini ada namanya Cone of Learning ya. Cone of Learning ini kalau kita lihat di sini reading itu posisinya hanya 10%. Ya. Jadi bisa diserap oleh siswa itu hanya 10%. Kalau mendengarkan ceramah itu 20%. Kalau hanya melihat saja itu 30%. Kemudian ini ada melihat movie atau pameran atau demonstrasi atau ya pokoknya lihat langsung ya, itu berapa nih? Tutup. Oke. 50% ya. 50%. Kemudian diskusi ya, itu 70% bisa masuk. Diserap karena dia sambil mempertahankan argumentasinya ya. Diskusi itu bisa 70%. Karena 70% karena memang dia pasti konsentrasi penuh kalau diskusi.